Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, mentadaburinya dan memahami maknanya, dan juga bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaitu tafsir surat Abasa. Tafsir surat Abasa. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasannya surat Abasa adalah termasuk surat Makkiyah, dan di antara ciri khas surat Makkiyah adalah penekanan tentang terjadinya hari kiamat. Penekanan tentang terjadinya hari kiamat, karena pada waktu itu kebanyakan dari orang-orang Quraisy, mereka imam mendustakan hari kebangkitan, atau mendustakan hari kiamat, atau mendustakan Rasul. Mereka beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan mereka juga mendustakan hari kebangkitan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir Quraisy, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir, mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kemudian kata Allah, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, jadi orang-orang kafir ini mendustakan hari kebangkitan, mendustakan akan ada kehidupan setelah kematian. Makanya Allah tekankan dalam surat-surat Makkiyah tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Dan nama hari kiamat ini atau hari kiamat ini memiliki banyak nama, yang masing nama-nama tersebut ya menunjukkan akan kedahsyatannya masing-masing. Misalnya ada nama hari kiamat At-Tammah Al-Kubra, yaitu kehancuran yang besar yang meliputi segala sesuatu kehancurannya. Atau Al-Qiyamah, disebut Al-Qiyamah karena pada waktu itu manusia berdiri qiyam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada waktu itu semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang selonjoran. Makanya dinamakan Yaumul Qiyamah. Juga ada nama hari kiamat namanya Yaumul Hasrah. Ya, yaitu hari penyesalan. Allah mengingatkan wa anzirhum yaumal hasrah. Ingatkan kepada manusia tentang hari penyesalan. Hari di mana seluruh para pendosa mengungkapkan penyesalannya masing-masing. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Hari di mana ketakutan masuk ke dalam hati-hati manusia, sampai-sampai hati mereka naik ke kerongkongan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana takutnya manusia pada waktu itu. Ya muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka bersegera, ya mereka dalam keadaan tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah. Muqni'i ru'usihim, dalam keadaan kepala mereka menghadap ke atas. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Ya, dan juga mata mereka terbelalak. Mereka tidak berkedip sama sekali. Wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong. Artinya apa? Hatinya ini naik ke atas, naik ke kerongkongan. Saking takutnya manusia pada waktu itu. Dan di antara nama hari kiamat adalah As-Sakhah, yaitu tiupan sangkakala. Ya, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, As-Sakhah ismun min asma'i yaumil qiyamah.
'azzamahullahu wa hadzarahu ibadahu minha. As-Sakhah adalah nama di antara nama-nama hari kiamat yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seorang hamba akan mengerikannya hari tersebut. Ya, akan mengerikannya hari tersebut. Ya, Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala berkata, as-sakhah yakni sayhatu yaumil qiyamah. As-sakhah yaitu teriakan ya pada hari kiamat. Summiyat bidzalika li'annaha tasikhu al-asma' allati tubalighu fi isma'iha hatta takadu tasummuha. Kenapa dinamakan as-sakhah? Karena pada waktu itu tiupan tersebut didengar oleh seluruh makhluk. Jadi tiupan sangkakala ini didengar oleh seluruh makhluk dan mereka semua binasa. Mereka semua hancur karenanya. Mereka semua mati. Sebagaimana firman Allah, fa idza nufikha fi wa nufikha fi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wal ard. Ditiupkan sangkakala, kemudian matilah seluruh yang di atas langit dan di bumi. Illa masya Allah, kecuali mereka yang diberikan, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum jami'an, hari di mana ditiupkan sangkakala ini adalah hari yang sangat mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan hari tersebut. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang hari ditiupkannya sangkakala kepada kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya bahwasannya apa? Pada hari itu, pada waktu itu di zaman Nabi SAW, atau pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, malaikat Israfil sudah menempelkan mulutnya pada sangkakala, pada trompet. Yang kalau Allah menyuruh ditiup sekarang juga, maka apa? Malaikat Israfil akan meniup. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menahannya. Dan ketika ditiupkan sangkakala tersebut, maka matilah seluruh makhluk di atas muka bumi. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala juga berpendapat bahwasannya semua manusia yang mati, ruhnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam sangkakala. Jadi nanti ketika tiupan yang pertama membunuh seluruh makhluk hidup, maka semua nyawa-nyawa itu akan masuk ke dalam trompet malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil meniup yang kedua kalinya, atau dalam riwayat yang ketiga kalinya, maka apa? Maka kemudian nyawa-nyawa tersebut berterbangan sampai akhirnya kembali ke jasadnya masing-masing, baru kemudian mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari tersebut adalah hari yang agung yang tidak akan diragukan. Bahkan Nabi SAW mengingatkan hari tersebut. Ya, yang pertama kali mendengar adalah orang penggembala onta yang ada di tengah padang pasir yang sedang memberi minum ontanya. Itu adalah orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mengerikannya hari tersebut. Dalam surat Abasa Allah menyebutkan, ya fa idza ja'atis sakhah, apabila datang tiupan sangkakala tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari tersebut hari tersebut saking mengerikannya seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada waktu itu manusia sibuk masing-masing tentang urusan dirinya. Pada hari ditiupkan sangkakala, seseorang lari dari orang-orang yang dikasihinya, dari orang-orang yang dicintainya, yang pada waktu di dunia mereka sangat-sangat ingin membahagiakan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka berusaha
sekuat tenaga agar dekat dengan orang-orang yang mereka kasihi, tapi di hari itu semuanya lari dari orang yang mereka kasihi. Ya, bahkan mereka lari dari harta yang mereka cintai. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal tersebut. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu amat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'in amma arda'at. Seluruh ibu yang pada waktu itu sedang, jadi hari ditiupkannya sangkakala, di mana sang ibu lagi menyusui bayinya, maka bayinya kemudian dilempar. Dia meninggalkan bayinya. Wa taran nasa sukara, pada waktu itu manusia seperti dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah lah yang keras pada waktu itu. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kejadian tersebut. Bagaimana seorang ibu yang sangat mencintai bayinya, dia membuang bayinya saking mengerikannya hari tersebut. Ya, saking mengerikannya hari tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya bagaimana susahnya hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiupkan sangkakala, fadzalika yauma idzi yaumun asir, hari itu menjadi hari yang paling sulit bagi manusia. Alal kafirina ghairu yasir, terutama bagi orang-orang kafir. Hari ketika ditiupkan sangkakala merupakan hari yang paling sulit bagi manusia. Ya, hari yang paling sulit bagi manusia, terutama bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu akan mendapati kesulitan yang amat sulit. Sedangkan kaum orang muslim atau orang yang beriman yang melakukan dosa, dia pun akan mendapatkan kesulitan. Nanti kita akan bacakan bagaimana Nabi SAW menceritakan pada waktu itu, kejadian pada waktu itu, sehingga membuat manusia kemudian akan lari kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat. Nabi Adam gak bisa, datang ke Nabi Nuh, dan seterusnya. Saking mengerikannya hari itu, saking susahnya manusia pada hari itu. Ya, jadi hari ditiupkan sangkakala merupakan hari yang amat berat, amat sulit bagi manusia. Saking ngerinya hari itu apa? Sampai dada-dada manusia itu kosong. Hati-hati mereka naik ke kerongkongan mereka, saking takutnya mereka kepada Allah. Karena pada waktu itu Allah sedang murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Yang kata Nabi SAW, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbi ghadibal yawm ghadban, ya ma ghadiba lam yaghdab qablahu wala mithlah. Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu marah dengan kemarahan yang besar yang tidak pernah Allah marah seperti itu kecuali pada hari itu, dan tidak pernah marah setelah itu. Jadi sebelumnya Allah enggak pernah marah, dan setelahnya pun enggak pernah marah dengan kemarahan yang seperti itu. Pada waktu apa? Pada waktu ditiupkan sangkakala. Dan tiupan sangkakala ini para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan 2 tiupan. Di antara mereka ada yang mengatakan itu ada 3 tiupan. Adapun yang mengatakan 2 tiupan adalah, yang pertama adalah nafkhus sa'ak, yaitu tiupan yang membinasakan manusia, tiupan yang membunuh. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya fa idza nufikha fis Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa ma fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Maka kemudian ditiupkan sangkakala, maka seluruh makhluk di bumi dan di langit mati kecuali yang mereka yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup untuk yang kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka pada hari itu waktu penantian mereka, waktu mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiupan yang pertama membunuh mereka.
Yang tadi kata Syekh Shalih Fauzan, nyawa mereka setelah mereka mati dikumpulkan dalam trompet. Ya, kemudian ditiup yang kedua kali, kemudian nyawa mereka tersebar sehingga kemudian mereka bangkit menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan diseru. Ada seorang penyeru yang menyeru, "Kemarilah kalian." Akhirnya apa? Mereka menghadap kepada suara tersebut yang kata Allah, ka'annahum jaradum muntashir. Mereka seperti apa? Belalang-belalang yang berterbangan dengan sangat cepat menuju satu arah. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. Pada waktu itu seluruh manusia menuju kepada panggilan yang mereka dengar. Akan ada panggilan yang memanggil manusia sehingga manusia berjalan cepat ke arah itu. Yang kata Allah seperti belalang-belalang yang berterbangan dengan sangat cepat. Ya, yang berterbangan sangat cepat. Ya, ini adalah hari qiyamu yang zurun, hari di mana mereka akan berdiri dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan tiupan itu ada dua. Yang itu yang pertama tiupan kematian dan yang kedua tiupan kebangkitan. Ya, jadi setelah mereka setelah ditiupkan sangkakala manusia mati, kemudian ditiupkan yang kedua kali menghidupkan mereka semua. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya di sana ada dua tiupan. Di sana ada para ulama yang mengatakan bahwasanya tiupannya ada tiga. Ya, tiupannya apa? Ada tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berpendapat dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard." Ya, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah seluruh makhluk yang di atas muka bumi dan di atas langit. Ya, mereka terkejut. Mereka berkata, suara apa ini? Kemudian apa? Kemudian ada tiupan yang kedua yang baru kata Allah, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka apa? Matilah seluruh yang ada di atas langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Baru tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para ulama berbeda pendapat apakah di sana ada dua tiupan atau tiga, ada atau tiga tiupan. Kemudian jarak antara tiupan pertama, tiupan kedua dan tiupan ketiga atau tiupan pertama dan kedua, ya, ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya jarak tiupannya apakah itu 40 tahun, 40 hari atau 40 bulan. Ya, seperti yang dijelaskan oleh hadisnya Abu Hurairah. Ya, dijelaskan dari hadisnya Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina nafkhataini arba'un." Bahwasanya jarak antara satu tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40. Kemudian mereka ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, manusia bertanya, "Arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah itu 40 hari?" Qala abaitu. Abu Hurairah kemudian apa? Menjawab, "Aku enggan menjawabnya." Kemudian mereka bertanya lagi, "Arba'una syahran, wahai Abu Hurairah, apakah itu 40 bulan?" Qala abaitu. Aku juga enggan menjawabnya. Qalu. Kemudian mereka bertanya lagi, "Arba'una sana, apakah jarak antara tiupan satu itu 40 tahun?" Qala abaitu. Aku enggan menjawabnya. Karena Abu Hurairah tidak dijelaskan juga oleh Nabi SAW apakah jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi jarak antara tiupan ini sangat lama sekali. Ya, jarak antara tiupan ini sangat lama sekali. Kemudian apa? Summa yanzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqla laisa minal insani syai'un illa yubla illa 'idhaman wahidan wa huwa ajbuz dzanbi wa minhu yurakkabul khalqa yaumal qiyamah wa minhu yurkabul khalqu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia semuanya sudah mati, Allah turunkan air dari atas langit, ya, hujan yang menumbuhkan jasad-jasad mereka sebagaimana tumbuhan itu tumbuh. Jadi nanti manusia semuanya setelah binasa, mereka sudah menjadi tulang berulang dan tidak ada yang tersisa kecuali tulang ekor di bagian belakang yang tulang tersebut tidak akan hancur.
maka kata Nabi SAW, dari tulang inilah manusia akan dibangkitkan kembali, yang kemudian nanti air hujan akan menghujani tulang-tulang tersebut, sehingga membuat tulang-tulang tersebut tersusun kembali, kemudian menjadi daging, kemudian mereka bangkit, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tiupan yang ketiga, yang tiupan ketiga tersebut mengembalikan ruh-ruh mereka ke jasad-jasad mereka. Ya, ini adalah apa? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tiupan sangkakala. Kemudian juga di antara mengerikannya hari itu, hari ditiupkannya sangkakala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hari tentang ditiupkannya sangkakala, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Hari di mana ketika ditiupkannya sangkakala, fala ansaba bainahum, pada waktu itu tidak ada nasab-nasab lagi, tidak berguna nasab lagi. Ya Allah, aku dulu anaknya seorang nabi. Ya Allah, aku dulu anaknya seorang pejabat. Ya Allah, saya dulu anaknya raja. Enggak ada lagi seperti ini, kata Allah. Fala ansaba bainahum, terputuslah nasab-nasab mereka. Mereka cuma ngurusin diri mereka sendiri. Maka di sini dijelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana mereka lari dari saudaranya, dari kerabatnya, dari ibunya, dari bapaknya yang dulu mereka cintai. Tidak ada lagi nasab-nasaban, yang ada hanya amal soleh mereka. Ya, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, dan mereka bahkan tidak bisa saling bertanya-tanya. Pada waktu itu semua wajah tertunduk, khusya'an absaruhum. Ya, mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka merasa terhina. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Ya, mereka keluar dari kuburan mereka. Mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti belalang-belalang yang berterbangan satu arah, menuju satu suara. Juga Allah berfirman, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah. Pada waktu itu seluruh manusia berjalan menuju satu suara, satu panggilan yang Allah memanggil mereka. La uwajalah, tidak ada yang berjalan ke kanan, tidak ada yang berjalan ke kiri, semuanya lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Pada waktu itu tidak ada yang berani berbicara. Ya, kalaupun ada yang berani berbicara, mereka melirihkan suara mereka. Fala tasma'u illa hamsa, dan tidaklah kalian mendengar pada waktu itu kecuali mereka berbisik-bisik, saking takutnya mereka kepada Allah. Allah juga mengatakan, ya, la yatakallamun, pada waktu itu tidak ada yang berani bicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan kalaupun mereka berbicara, mereka berbicara tentang kebenaran. Ya, itu adalah hari ketika ditiupkannya sangkakala, tidak ada nasab lagi di situ. Ya, seorang bapak yang kedudukannya tinggi tidak akan bisa menyelamatkan anaknya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, diperintahkan oleh Allah, dijelaskan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Allah menyuruh Nabi Ibrahim melemparkan bapaknya secara langsung ke dalam neraka. Ya, sebelumnya, ya, tatkala Nabi Ibrahim hendak melemparkan bapaknya ke dalam neraka, pada waktu itu Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sekarang aku akan tunduk, akan ikut semua perkataanmu. Apa yang engkau bilang, aku akan tunduk. Sehingga apa? Ini membuat hati Nabi Ibrahim tersentuh. Sehingga Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, lihat, Nabi Ibrahim punya kedudukan tinggi. Namun ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyelamatkan bapaknya, sehingga akhirnya apa? Nabi Ibrahim sendiri yang melemparkan bapaknya ke dalam neraka. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa menyelamatkan bapak dan ibunya, tidak bisa menyelamatkan pamannya yang dia cintai. Ya, tidak bisa menyelamatkan. Pada waktu itu tidak ada lagi nasab-nasab. Yang mungkin di dunia seseorang yang keturunan raja atau darah biru ataupun yang lainnya bisa saling menyelamatkan, bisa saling memberi syafaat, tapi pada waktu itu tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi nasab. Ya, ini hari yang sangat mengerikan. Hari yang sangat mengerikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana hari tersebut,
bagaimana pada waktu itu manusia kesusahan, kesulitan. Mereka berdiri 50.000 tahun lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Allah sedang murka, Allah diamin mereka, Allah tinggalkan mereka. Ya, karena pada waktu itu banyak yang membuat Allah marah. Ya, Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, utiya Rasulullah SAW yauman bilahmin. Suatu ketika Nabi SAW pernah didatangkan daging. Ya, farufi'a ilaihi dzira'. Kemudian Nabi SAW mengambil bagian paha. Ya, wa kanat tu'jibuhu. Dan ini paha ini membuat Nabi SAW kagum. Ya, fanahasa minhu nahsatan. Nabi SAW kemudian diam sesaat. Kemudian berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna bimadzak? Tahukah kalian apa maksudnya aku pemimpin manusia pada hari kiamat? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yajma'ullahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirin. Nanti di hari kiamat Allah mengumpulkan manusia yang paling awal sampai manusia yang paling terakhir. Fi sa'idin wahidin, di satu tanah yang luas, yang lapang. Fayusmi'uhumud da'i wa yanfadhuhumul basar. Ya, mereka mendengar suara yang membuat mata mereka terbelalak. Ya, wa tudunu syamsu, pada waktu itu matahari didekatkan qadra mil, 1 mil dari atas kepala. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi. Pada waktu itu manusia kesulitan, kepayahan, mereka mendapati ya kesulitan yang mala tutiqun, yang tidak bisa mereka tahan. Wa ma la yahtamilun, dan mereka tidak bisa menanggung kesulitan tersebut. Fayaqul, kemudian mereka berkata, fayaqulu ba'dun nas li ba'din, sampai salah seorang di antara mereka berkata, ala tarawna ma antum fihi, tidakkah kalian melihat keadaan kalian? Ala tarawna ma qad balaghakum, tidakkah kalian melihat apa yang menimpa kepada kalian? Ya, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mencari siapa yang bisa menjadi pemberi syafaat kepada kalian? Fayaqul ba'dun nas li ba'din, kemudian sebagian di antara mereka berkata, antum ya u'tu ila Adam, datang kepada Nabi Adam, kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Fayatun, kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan engkau langsung dari tangannya. Jadi ada 4 makhluk, kata Nabi SAW, yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Di antaranya adalah pena, arsy, kemudian Nabi Adam, dan surga Aden. Jadi 4 ini Allah ciptakan langsung dengan tangannya, dan tentunya pasti sempurna. Jadi Nabi yang paling sempurna adalah Nabi Adam. Ya, baik itu dari segi ketampanan, fisik, dan yang lainnya, adalah Nabi Adam. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling tampan, maka kata para ulama ini adalah salah. Karena yang paling tampan adalah Nabi Adam, karena Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Dan Nabi Yusuf hanya diberikan separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, kemudian Allah tiupkan ruh kepadamu. Wa umiral malaikata fasajadu laka, kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud sehingga mereka bersujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat kepada Rabbmu. Fayaqulu Adam, maka Adam kemudian berkata, inna rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Pada hari ini Rabbku sedang murka dengan kemurkaan yang begitu besar, yang tidak pernah Rabbku murka seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Ya, kemudian Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi. Ya, aku hanya minta keselamatan untuk diriku. Ya. Ya, wa innahu nahani 'anis syajarah.
Fa'asaituhu, aku dulu pernah dilarang oleh Allah untuk makan dari buah pohon yang terlarang. Kemudian apa? Aku melanggar perintahnya. Nafsi, nafsi, aku minta keselamatan untuk diriku. Aku enggak berani bicara di hadapan Allah karena dulu aku pernah bermaksiat kepada Allah. Lihatlah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah keluarkan dari surga karena satu dosa, sedangkan kita mengharapkan masuk surga dengan ribuan dosa. Ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan oleh Allah karena satu dosa, sedangkan kita berharap masuk surga dengan ribuan dosa. Maka pikirkanlah ayuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, jika kita banyak dosanya pada hari ini di dunia, segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah sebelum datang hari itu. Bagaimana Nabi Adam dahulu pernah berbuat satu kesalahan, pada waktu itu Nabi Adam gak berani minta kepada Allah karena waktu itu Allah sedang murka, sedang marah. Nabi Adam gak berani, padahal apa? Allah sudah mengampuni Nabi Adam. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Nabi Adam berkata, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa anfusana, telah menzalimi jiwa kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, tidak menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, maka kami merugi. Kemudian apa kata Allah? Ya, summa taba alaihi wahada. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya, kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi Adam. Allah sudah menerima taubatnya Nabi Adam, tapi pada waktu itu Nabi Adam gak berani berbicara sama Allah, padahal cuma satu dosanya. Apalagi kita yang dosanya berjuta-juta, yang kita tidak tahu berapa jumlah dosa kita. Ya, bagaimana kemudian kita bisa selamat di hari itu? Ya, kemudian apa kata Nabi Adam? Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa? Fayadhabun, mereka kemudian pergi kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayatuna Nuhan, mereka datang kepada Nabi Nuh. Fayaqulun, mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ardi, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Wasammaka Allahu abdan syakura, dan Allah subhanahu wa ta'ala menamaimu hamba yang pandai bersyukur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Ya, sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi manusia mengatakan Allah telah menamaimu sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Allah. Ya, mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat wahai Nuh, apa yang terjadi pada kami? Kesulitan, kepayahan. Maka apa kemudian? Fayaqulu lahum, maka Nabi Nuh berkata, inna rabbi ghadibal yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Sungguh Rabbku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang besar yang tidak pernah Allah murka sebelumnya dan sesudahnya. Ya, kemudian apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Wa innahu, ya, qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi. Dulu aku pernah berbuat kesalahan, yaitu apa? Mendoakan anaknya. Tatkala anaknya Kan'an mau tenggelam, Nabi Nuh berkata, ya Rabb, inna bani min ahli, wahai Allah, sesungguhnya anakku ini, ya, sesungguhnya dia itu masuk keluargaku, selamatkan dia. Maka kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innahu amalun ghairu salih, anakmu ini adalah durhaka, anakmu ini kafir. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, maka jangan kamu minta kepadaku wahai Nuh terhadap suatu perkara yang engkau tidak punya ilmunya. Wala takum minal jahilin, jangan kamu jadi orang yang bodoh. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam minta maaf, minta ampun kepada Allah atas dosanya, cuma memintakan ampunan untuk anaknya yang tenggelam. Ya, pada waktu itu Allah sudah mengampuni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tapi Nabi Nuh tidak berani meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau, ya, termasuk hamba Allah yang dakwahnya lama sekali, 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama.
kami telah utus Nuh kepada kaumnya ya selama 950 tahun. 950 tahun berdakwah pagi malam, ditolak sama kaumnya. Mereka lari dari Nabi Nuh. Tapi ternyata apa? Nabi Nuh meskipun seperti itu tidak berani minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa punya dosa. Ya, karena merasa punya dosa. Apalagi ada orang manusia biasa yang mungkin dia cuma seorang ustadz, seorang kiai, mengatakan pada hari itu dia bisa menyelamatkan muridnya, bisa memberikan ketentraman pada muridnya, bisa melindungi muridnya di hari itu. Maka ini adalah kesyirikan yang luar biasa. Ya, kemudian akhirnya apa? Izhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Fayatuna ila Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, fayaqulun, mereka berkata, anta nabiyullah wa khaliluh. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah. Ya, isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kamu melihat kepayahan, kesusahan yang kami alami? Ya, kemudian apa? Kata Nabi Ibrahim, fayaqulu lahum, Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku sedang murka dengan kemurkaan yang besar yang tidak pernah Allah murka sebelumnya dan sesudahnya kecuali pada hari ini. Ya, kemudian Nabi Ibrahim wa dzakara kadzibatihi. Nabi Ibrahim menceritakan bahwasanya dulu Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Dan berbohongnya pun ya, dan berbohongnya Nabi Ibrahim pun ada maslahat yang besar. Ya, tatkala Nabi Ibrahim menyuruh istrinya berbohong, ya kalau kamu ditanya sama raja, maka katakanlah bahwasanya anti ukhti, engkau adalah saudariku. Karena kalau engkau berkata aku adalah istri dari Nabi Ibrahim, maka apa? Nabi Ibrahim dibunuh dan kemudian nanti istrinya akan diambil sama raja tersebut. Maka Nabi Ibrahim nyuruh apa istrinya, kalau ditanya sama raja maka katakanlah ana ukhti, aku adalah saudari perempuannya. Yang dimaksud Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah bohong tauriyah. Yang dimaksud adalah ukhti fil Islam, ya saudari di dalam Islam. Itu yang dimaksud sama Nabi Ibrahim. Bohongnya bukan bohong yang dosa-dosa besar. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi meskipun seperti itu, kekasih Allah tidak berani minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani minta syafaat kepada Allah. Apalagi yang cuma sekelas ustadz, kiai, bagaimana mungkin kemudian bisa menjamin murid-muridnya memberi syafaat, bisa mengatakan bahwasanya aku akan jaga di pintu surga sampai semua muridku masuk, kemudian baru aku tutup pintunya. Ya, padahal Nabi Ibrahim kekasih Allah tidak berani berkata demikian di hari itu. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Idhabu ila Musa, pergi kalian kepada Nabi Musa. Akhirnya apa? Mereka pergi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, faddalaka Allah, engkau telah dimuliakan, diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan keutamaan. Jadi Bani Israel Allah berikan keutamaan. Walaqad karramna Bani Israila wa hamalnahum walaqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan Bani Israel di atas seluruh makhluk pada zamannya. Adapun zaman sekarang, maka yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan. Kalau dulu memang Bani Israel, faddalaka Allah, Allah memberikan kemuliaan kepadamu, keutamaan kepadamu. Birisalatihi, dengan risalahnya. Wa bitaklimihi 'alan nas, bahkan engkau diberikan kemuliaan berbicara langsung dengan Allah. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa benar-benar berbicara sama Allah. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam banyak sekali dalam banyak ayat Allah menceritakan bagaimana Allah berbicara sama Nabi Musa. Ya Musa, ya misalnya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya. Kemudian apa?
Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala Nabi Musa mendatangi api tersebut, tiba-tiba terdengar seru. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Nabi Musa benar-benar berbicara sama Allah. Kalau seandainya pada waktu itu, ya sebagaimana orang-orang yang sesat menakwil bahwasanya yang berbicara pada waktu itu bukan Allah, yang berbicara adalah pohon, atau yang berbicara adalah api, atau yang berbicara adalah malaikat, maka bagaimana mungkin kemudian malaikat, api dan pohon berani berbicara inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kalau bukan itu Allah sendiri. Ya memang kebanyakan orang-orang jahil mengatakan bahwasanya apa? Untuk mengingkari bahwasanya Allah berbicara, mereka memalingkan, menakwilkan ayat yang sudah jelas bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Engkau dimuliakan oleh Allah dengan apa? Engkau berbicara langsung dengan Allah. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Fayaqulu lahum Musa, maka Nabi Musa berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini sedang murka dengan kemurkaan yang besar, yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya kecuali hari ini. Wa inni qataltu nafsan, ya sesungguhnya dulu aku pernah bunuh orang, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Musa menyampaikan, aku dulu pernah berbuat dosa, yaitu membunuh orang. Ya, jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah membunuh, sebagaimana yang kita sudah sampaikan sebelumnya dalam surat An-Nazi'at. Fa wadakhala al-madinata ala hini ghaflah, ya fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah masuk ke kota di siang hari di mana manusia sedang istirahat. Kemudian Nabi Musa mendapati ada dua laki-laki yang bertengkar, yang satu dari keluarga Fir'aun, yang satu dari Bani Israel. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Kemudian yang laki-laki dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Kemudian apa? Fawakazahu Musa faqadha alaih. Kemudian Nabi Musa menampar ya seseorang dari keluarga Fir'aun, faqadha alaih. Kemudian orang tersebut mati. Ya kemudian dia minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbighfirli, ya Allah aku minta ampun kepada engkau. Inni qataltu nafsan faghfirli, maka ampunilah aku sudah membunuh seseorang, maka ampunilah aku. Faghfaralah, dan Allah sudah mengampuninya. Lihat kata Allah faghfaralah, Allah telah mengampuni dosa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi pada waktu itu Nabi Musa tetap enggak bisa mintakan ampunan, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa mengatakan idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Fayatuna ila Isa, kemudian mereka datang kepada Nabi Isa. Fayaqulun ya Isa anta Rasulullah, wahai Isa engkau adalah Rasul Allah. Wa kallamtan nas fil mahdi, engkau dibuat bisa berbicara oleh Allah ketika engkau masih bayi. Ya wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, dan engkau adalah kalimat ya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada rahimnya Maryam. Wa ruhum minh, dan engkau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbik, maka mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kamu melihat kesulitan yang kita jumpai wahai Isa? Ya, fayaqulu lahum Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa tetap berkata sama, sungguh Rabbku pada hari ini sedang murka. Walam yadhkur lahu dzanban, dan Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Ya, kata para ulama, kenapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam meskipun enggak punya dosa, enggak bisa minta kepada Allah? Ini untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kemudian kata Nabi Isa, idhabu ila ghairi, pergilah kalian selainku, idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya apa? Mereka pergi kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah, wa khatamul anbiya, engkau adalah penutup para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat kepayahan, kesulitan yang kami jumpai? Ya, kemudian apa? Fa'antaliqu, kemudian aku berpaling dari mereka. Fa'ati tahtal arsh, kemudian aku datang ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqa'u sajidan lillah,
kemudian aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, berikan petunjuk kepada Nabi SAW untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang sebelumnya manusia tidak pernah mengetahui pujian tersebut. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah maka kamu akan diberi. Washfa' tusyaffa', mintalah syafaat maka kamu akan diberikan syafaat." Ya, kemudian apa? Baru Nabi SAW memintakan syafaat untuk umatnya. Ya, ini adalah menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Namun yang disebutkan di sini adalah menunjukkan bagaimana mengerikannya hari itu. Bagaimana sulitnya manusia pada hari itu. Manusia tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa mereka. Ya, karena banyaknya dosa mereka. Jadi hari ditiupkannya sangkakala merupakan hari yang amat mengerikan, yang bagaimana seseorang itu bisa lari dari seseorang yang dia cintai karena takut dimintai pertanggungjawaban. Seorang bapak akan lari dari anaknya karena takut nanti anaknya akan nuntut. Ini kata para ulama, kenapa pada waktu itu manusia lari dari keluarga dekatnya? Karena sebesar apapun usaha kita ini tidak pernah bisa menunaikan hak kepada keluarga, kepada kerabat dekat. Makanya kita lari dari istri, dari anak. Karena apa? Kita takut dituntut karena kita ini tidak bisa menunaikan hak mereka. Makanya pada waktu itu kita lari takut dituntut. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka pada waktu itu sibuk masing-masing. Daripada saya dituntut mendingan saya lari. Ini adalah diantara tafsiran yang disebutkan oleh Mujahid yang merupakan murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Ini adalah kejadian-kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi setelah ditiupkannya sangkakala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, masih dalam tafsir surat Abasa biidnillahi tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Apabila ada salah kata itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Apabila ada benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.